Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angger Timansyah, SPD MPD. Saya selaku dosen program studi pendidikan luar biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Saat ini saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan kepakaran saya, yaitu pendidikan khusus. Salah satu yang saya ampu adalah pendidikan inklusi. Mata kuliah pendidikan inklusi merupakan mata kuliah inti dan wajib yang harus diampu oleh mahasiswa program studi pendidikan luar biasa. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan pemetaan 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mahasiswa mulai mengambil mata kuliah ini di semester ganjil, yaitu semester 4. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian pendidikan inklusif dan sekolah ramah anak. Sejarah pendidikan inklusif, landasan filosofis pendidikan inklusif, kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif baik berupa dokumen-dokumen kebijakan internasional dan nasional sebagai landasan pendidikan inklusif. Konsep anak berkebutuhan khusus dan pendidikan kebutuhan khusus, tupoksi guru pendamping khusus atau GPK, dan peran unit layanan disabilitas. Aksesibilitas kurikulum dan lingkungan belajar, strategi pembelajaran dalam setting kelas inklusif, prosedur asesmen dan evaluasi hasil pembelajaran dalam setting kelas inklusif, sistem pendukung pendidikan inklusif dan manajemen sekolah inklusif. Untuk melengkapi kajian teoretik, mahasiswa diberi kesempatan untuk secara kelompok mengadakan observasi ke lapangan, yaitu sekolah inklusif, untuk melihat realita implementasi pendidikan inklusif di berbagai sekolah. Materi yang diajarkan yang pertama adalah konsep pendidikan inklusif dan sekolah ramah anak, sejarah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif baik berupa dokumen-dokumen kebijakan internasional, nasional sebagai landasan pendidikan inklusif. Konsep keberagaman peserta didik, tupoksi guru pendamping khusus, dan peran unit layanan disabilitas. Ketiga, kurikulum akomodatif. Keempat, strategi pembelajaran dalam setting kelas inklusif. Yang kelima, sistem pendukung pembelajaran inklusif dan manajemen sekolah inklusif. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap kemajemukan dan inklusif. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pendidikan inklusif, kebijakan dan budaya inklusif, mengenal keberagaman peserta didik, karakteristik, kompetensi, dan tugas guru di sekolah inklusif, baik itu guru kelas, guru mata pelajaran, atau bahkan guru pendamping khusus dan warga sekolah yang lainnya. Ketiga, mahasiswa mendesain pembelajaran anak berkebutuhan khusus setting kelas inklusif yang meliputi strategi pengelolaan kelas, aksesibilitas kurikulum, serta desain pembelajaran dalam sekolah inklusif. 4. Memecahkan permasalahan terkait dengan pendidikan inklusif. Berikut saya sampaikan contoh pembelajaran dan perkuliahan mata kuliah pendidikan inklusi dengan topik kurikulum pendidikan inklusi.
Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Perkenalkan, saya Anggerti Mansah, dosen program studi pendidikan luar biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Saat ini saya mengampu mata kuliah sesuai dengan kepakaran saya, yaitu pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pendidikan inklusi. Mata kuliah pendidikan inklusi merupakan mata kuliah inti dan wajib yang harus diambil oleh mahasiswa prodi pendidikan luar biasa. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan pemetaan 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mahasiswa mulai mengambil mata kuliah ini di semester ganjil, yaitu semester 3. Selanjutnya, terkait dengan mata kuliah pendidikan inklusi, terdapat tujuan mata kuliah pendidikan inklusi. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap kemajemukan dan inklusif melalui tugas mandiri berdasarkan hasil tinjauan video pembelajaran berupa kemajemukan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pendidikan inklusi, kebijakan serta budaya inklusif melalui tugas dan presentasi. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis keberagaman peserta didik, karakteristik kompetensi dan tugas guru sekolah inklusif melalui tugas mandiri dan presentasi. Keempat, mahasiswa mampu memahami konsep aksesibilitas, kurikulum, serta desain pembelajaran dalam setting sekolah inklusi melalui tugas mandiri dan presentasi. Kelima, mahasiswa mampu menyusun dan merencanakan desain pembelajaran berdasarkan kajian lapangan melalui tim problem based learning. Yang keenam, mahasiswa mampu menguraikan isu yang sering terjadi dalam pembelajaran setting inklusi melalui tim problem based learning. Mahasiswa mampu menganalisis isu yang sering terjadi dalam pembelajaran setting inklusi melalui presentasi dan diskusi. Mahasiswa sekalian, dalam mata kuliah pendidikan inklusi terdapat bobot nilai, yaitu yang pertama adalah kehadiran persentase 10%, tugas 25%, UTS 25%, dan yang paling penting teman-teman mahasiswa yaitu UAS atau ujian akhir semester yaitu 40%. Kategori nilai A yaitu masuk dalam nilai di atas 80, B di atas 75, C di atas 65, dan D di bawah 65. Oke, teman-teman mahasiswa, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai apa itu yang dinamakan dengan pengertian inklusi atau konsep dari pendidikan inklusi. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai dasar pendidikan inklusi, yaitu Konvensi Hak PBB tentang anak, kemudian Education for All,
Selanjutnya pernyataan Salamanca. Kemudian dasar pendidikan inklusi berikutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Siktiknas tahun 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010. Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2011. Di dalam pendidikan inklusi terdapat berbagai macam dan bentuk terkait dengan bagaimana implementasi pendidikan inklusi. Pada sejarahnya yaitu terdapat segregasi. Nah, segregasi di sini yaitu yang bentuk ini ya, yang di atas yaitu di SLB. Anak luar biasa, kemudian balok persegi untuk lubang persegi, kemudian guru untuk SLB dan sekolah luar biasa. Artinya mahasiswa sekalian bahwa di dalam segregasi itu adalah bentuk pendidikan yang terdapat di SLB, yaitu diibaratkan yaitu balok warna biru itu adalah anak berkebutuhan khusus. Kemudian dalam lingkup kotaknya diwadahi oleh sekolah luar biasa. Kemudian di sini adalah sekolah reguler atau sekolah umum. Dalam ini adalah anak yang tidak mengalami hambatan atau anak normal. Kemudian balok bundar untuk lubang artinya untuk anak yang tidak ada hambatan atau anak reguler. Kemudian ada guru yang sesuai dengan mata pelajaran atau guru yang bukan dari PLB atau pendidikan luar biasa. Kemudian ada sekolah yang pada umumnya sekolah normal. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan integrasi atau terpadu. Di sini yaitu digambarkan dengan seorang yang sedang memecah ya, istilahnya di sini tentang bagaimana membentuk suatu sistem integrasi atau terpadu, merubah anak agar sesuai dengan sistem, kemudian membuat balok sebagai guru atau sekolah siap untuk menerima anak berkebutuhan khusus, baik itu secara aksesibilitas, infrastruktur, dan lain-lain. Tetapi juga harus disiapkan tentang kurikulum pembelajaran. Kurikulum pembelajaran di sini harus disesuaikan dengan karakteristik anak. Artinya di situ ada modifikasi kurikulum dalam pendidikan inklusi. Model kurikulum pada pendidikan inklusi dapat dibagi menjadi 3. Model kurikulum reguler penuh, mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler. Kemudian model kurikulum reguler dengan modifikasi, dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran jenis penilaian. Kemudian model kurikulum PPI, program pembelajaran individual, dipersiapkan guru program pembelajaran individual yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus atau GPK, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli. Intelijensi dan kemampuan kognitif. Bisa juga karena kayak accident atau memang ada hambatan fisik dan lain-lain sehingga anak tersebut dikategorikan anak berkebutuhan khusus. Namun dalam kemampuan intelektualnya dia sangat cerdas dan bisa mengikuti, maka dikategorikan adalah model kurikulum reguler penuh. Model kurikulum reguler penuh ini siswa berkebutuhan khusus, contohnya yang mengalami hambatan dasar di situ, tapi tidak mengalami hambatan intelektual, tetap bisa mengikuti pembelajaran. Namun harus disesuaikan dengan kondisi kelas, tempat duduk, atau mungkin yang memakai kursi roda, aksesibilitasnya untuk menuju ke kelas, kemudian menuju ke toilet dan fasilitas yang ada di dalam sekolah harus disesuaikan dengan kondisi anak. Artinya di situ harus ada RAM khusus untuk disabilitas. Yang kedua adalah model kurikulum reguler dengan modifikasi.
dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran dan jenis penilaian. Model kurikulum reguler dengan modifikasi yaitu artinya di sini siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah inklusi tersebut dalam kategori yang mengalami hambatan, contohnya hambatan emosi, hambatan perilaku, apakah hambatan kognitif bisa, tapi dalam kategori ringan. Dalam hal ini, model kurikulum reguler dan dengan modifikasi ini tetap harus dimodifikasi. Contohnya, anak autis perlu adanya model kurikulum reguler yang dimodifikasi yang ada di sekolah inklusi. Kalau tidak ada kurikulum reguler yang dimodifikasi, maka akan kesulitan ketika anak untuk mengikuti pembelajaran. Karakteristik dari siswa itu harus diperhatikan, baik itu siswa yang mengalami hambatan perilaku, emosi, bahkan intelektual atau kognisi, yang kategorinya memang harus disesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai siswa ini terbebani dengan kurikulum, tapi kurikulum yang mengikuti siswa. Bisa dipahami teman-teman siswa? Selanjutnya adalah model kurikulum PPI atau model kurikulum program pembelajaran individual. Di sini dipersiapkan oleh guru dan dikembangkan bersama tim, melibatkan guru kelas, pendidikan khusus, dan kepala sekolah. Teman-teman mahasiswa, berdasarkan undang-undang yang ada bahwa setiap sekolah tidak boleh menolak siswa dalam keadaan apapun. Sekolah harus menerima karena itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu diperlukan di sekolah inklusi yaitu model kurikulum program pembelajaran individual. Program pembelajaran individual ini lebih dispesifikan. Kalau tadi yang model kurikulum reguler dengan modifikasi itu bisa diakomodasi di dalam beberapa anak. Kalau yang model kurikulum program pembelajaran individual atau PPI ini lebih kepada individu anak. Jadi program pembelajaran individual ini tidak disusun sendiri, tapi melibatkan guru. Contohnya di sini adalah guru. Kalau di tingkat SMP atau SMA itu guru kelas, guru mata pelajaran. Kalau di tingkat SD adalah guru kelas atau wali kelas. GPK di sini berperan untuk menjembatani bahwa kemampuan siswa seperti ini dan kemudian materi apa yang akan disampaikan oleh siswa itu, apakah itu substitusi, omisi, duplikasi, dan modifikasi. Itu ada yang menentukan adalah dari GPK dan guru kelas serta kepala sekolah dan orang tua. Kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, seperti tadi saya singgung mengenai yaitu duplikasi, yaitu anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata atau Jadi di dalam sekolah inklusi siswa berkebutuhan khusus boleh bisa atau tanpa adanya merubah dari kurikulum reguler itu boleh selama siswa dianggap tidak mempunyai hambatan intelektual atau hambatan kognisi, yaitu yang dinamakan dengan duplikasi kurikulum. Yang kedua adalah modifikasi kurikulum. Siswa reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Siswa reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Dimodifikasi artinya di sini teman-teman mahasiswa, dalam modifikasi kurikulum anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, siswa harus disesuaikan dengan kemampuannya. Ketika siswa mengalami hambatan, contohnya disleksia, disgrafia, atau diskalkulia, jadi harus disesuaikan. Kalau dia disgrafia, artinya di situ mengalami kesulitan dalam menulis huruf, baik itu membaca atau menulis B terbalik menjadi D. Nah, itu perlu ada penanganan khusus. Maka di situ dinamakan dengan dimodifikasi dalam pembelajaran, contohnya bahasa Indonesia dan lain-lain. Jadi artinya di sini untuk mahasiswa dalam modifikasi kurikulum ini tidak boleh disamaratakan. Kalau memang ada pembelajaran yang menggunakan banyak penulisan, membaca, maka harus dimodifikasi. Selanjutnya adalah substitusi kurikulum.
beberapa bagian kurikulum ditiadakan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Substitusi ini yang dimaksud adalah menghapus atau meniadakan submateri atau materi yang ada di dalam kurikulum reguler. Boleh Pak Angger? Boleh. Artinya di sini teman-teman mahasiswa, dalam substitusi itu kita mengganti kurikulum atau sebagian. Kalau seumpama dicontohkan dia mengalami hambatan disgrafia, tapi dalam materi tersebut dijelaskan dalam kurikulum, contohnya pelajaran bahasa Indonesia tentang pembahasan tentang menulis puisi, maka di situ ada perlu dinamakan dengan substitusi kurikulum, tanpa menulis puisi, tanpa menghapus, tapi dalam puisinya diperpendek atau tidak terlalu panjang yang ada di dalam buku semestinya, sehingga siswa merasa terakomodir dalam pembelajaran. Kemudian komisi kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total. Dalam komisi kurikulum ini artinya diganti total. Kurikulum yang ada di sekolah reguler bisa diganti dengan sekolah luar biasa. Kurikulum yang ada di sekolah luar biasa bisa diadaptasi di sekolah inklusi. Artinya di situ boleh. Jadi itulah gunanya pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Makanya SLB tetap menjadi pusat sumber dari pembelajaran inklusi. Tujuan pengembangan kurikulum itu yang pertama untuk pengembangan yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar. Tujuan membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan anak berkebutuhan khusus. Teman-teman mahasiswa, di sini yang dimaksud adalah membantu orang tua dalam mengembangkan program. Kalau dirasa anak berkebutuhan khusus sekolah di sekolah inklusi namun mengalami hambatan dalam bina diri atau activity daily living, maka perlu adanya kolaborasi dari sekolah dan orang tua. Artinya dikembangkan. Berarti di dalam sekolah dia diajarkan, contohnya ketika dia berangkat ke sekolah tetapi masih memakai pampers, maka harus dilepas. Ketika dia di rumah, ketika masih menggunakan pampers, orang tua harus konsisten. Jadi orang tua dan pihak sekolah berkomunikasi sehingga untuk pemanggilan toilet training anak, contohnya seperti itu. Kemudian menjadikan pedoman bagi sekolah dan masyarakat. Teman-teman mahasiswa, kita ingat betapa pentingnya pendidikan inklusi yang ada di Indonesia, mengingat banyak sekali anak berkebutuhan khusus yang berada di daerah-daerah terpencil dan di daerah pelosok belum terakomodir dalam layanan pendidikan inklusi. Mengingat jumlah sekolah luar biasa yang terbatas, maka penting sekali bahwa setiap kecamatan itu ada sekolah inklusi, karena di dalam satu kabupaten tidak semua kecamatan yang ada di dalam kabupaten atau kota terdapat sekolah luar biasa. Dalam satu kota atau kabupaten maksimal hanya 10, bisa minimal hanya 5 dan maka dengan terbatasnya sekolah luar biasa ini diharapkan pendidikan inklusi menjadi suatu terobosan dalam layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, tentunya yang ada di daerah dan di pelosok-pelosok. Pembelajaran dalam pendidikan inklusi memiliki dua model, yaitu model inklusi penuh atau full inclusion yang menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individu dalam kelas reguler, dan model parsial atau partial inclusion yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas full out dengan bantuan guru pendamping khusus. Teman-teman mahasiswa, yang dimaksud dengan pendidikan inklusi penuh atau full inclusion yaitu menyertakan peserta didik kebutuhan khusus menerima pembelajaran individual di kelas reguler. Jadi yang dinamakan pendidikan inklusi khusus inklusi penuh adalah siswa yang mengalami hambatan dan dikategorikan tidak ada hambatan untuk mengikuti materi reguler dan dirasa anak bisa beradaptasi dengan teman-teman yang reguler atau teman-teman yang
tidak mengalami hambatan, maka dikatakan siswa itu menjadi mengikuti sekolah atau di inklusi penuh. Kemudian selanjutnya adalah inklusi parsial, yaitu mengikut sertakan peserta didik dalam berkebutuhan khusus dalam sebagian. Artinya di sini untuk mahasiswa dikatakan sebagian karena ketika siswa dirasa sudah mengalami kesulitan di kelas reguler, bergabung dengan teman-temannya di kelas reguler, anak tersebut dirasa mempunyai hambatan atau mungkin emosinya atau moodnya atau mungkin kesulitan untuk mengikuti pembelajaran di kelas, atau mungkin dia kurang nyaman sehingga dia ditarik, yang itu dinamakan dengan ditarik di ruang sumber atau resource room. Ruang sumber ini adalah ruangan khusus yang dikelola langsung oleh guru pendamping khusus atau GPK yang notabene adalah lulusan dari S1 PLD, di mana di situ adalah tersedia berbagai macam, termasuk pembelajaran yang di kelas siswa mengalami hambatan bisa di ruang sumber. Bisa dikatakan bahwa siswa yang ada di sekolah inklusi tidak full di dalam dalam kelas reguler, tapi ada di sebagian bisa di ruang sumber atau resource room. Teman-teman mahasiswa, siapa yang ingin bertanya? Ya. Bagaimana pendidikan teknologi perbedaan dari pendidikan Ya, baik. Pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan antara pendidikan inklusif dan pendidikan khusus atau pendidikan SLB, gitu ya? Perbedaan yang paling mencolok adalah ketika pendidikan inklusif adalah pendidikan yang melayani anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler. Kalau di SLB, sekolah tersebut adalah sekolah yang melayani tentang penuh anak berkebutuhan khusus. Kenapa ada pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi lebih kepada bagaimana memaksimalkan potensi yang ada terhadap anak berkebutuhan khusus. Biasanya ketika di sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus atau siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi itu kategori yang mampu didik, yang memang betul-betul masih punya potensi untuk dimaksimalkan dan bisa diperluas lagi tentang bagaimana pergaulannya, bagaimana sosialisasinya tentang anak berkebutuhan khusus yang masih mempunyai potensi. Ketika anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah luar biasa atau SLB adalah anak berkebutuhan khusus yang dikategorikan memang betul-betul mampu latih dan mampu rawat. Artinya di situ anak berkebutuhan khusus yang dalam kategori sedang atau berat. Biasanya memang di SLB ini lebih difokuskan bagaimana terhadap keterampilan, terhadap keterampilan bina diri, keterampilan bersosialisasi yang memang mendasar dalam kebutuhan anak. Jadi mengerti? Terima kasih. Yang kedua silakan. Bagaimana pendidikan inklusif yang ada di Kabupaten Jember? Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Fenomena yang ada di Kabupaten Jember terkait dengan pendidikan inklusi bisa kita lihat bahwasanya masih belum maksimal. Perlu ada dukungan dari stakeholder yang ada di dalam pemerintahan Kabupaten Jember. Kita lihat bahwa banyak sekali sekolah inklusi yang sudah dideklarasikan oleh Dinas Pendidikan, namun satu persatu perlahan mulai memudar. Artinya sekolah sudah kehilangan guru pendamping khusus. Hal ini terkait dengan jenjang karir tentang guru pendamping khusus, yaitu terkait dengan dapodik yang memang belum jelas. Dan banyak dari guru pendamping khusus ini yang beralih ke guru kelas. Perlu adanya konsistensi dari pemerintah Kabupaten Jember untuk bisa menggelorakan lagi pendidikan inklusif. Mengingat luas wilayah Kabupaten Jember yang sangat luas,
berkisar antara 12.000 km persegi yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, yaitu berbentuk pandalungan dan karakteristik, dan luas wilayah yang sangat luas. Artinya di situ perlu adanya sekolah inklusi. Mengingat di tingkat pelosok-pelosok daerah di Kabupaten Jember banyak sekali anak berkebutuhan khusus yang tidak terlayani. Hal ini berdasarkan hasil observasi dari mahasiswa pendidikan luar biasa Universitas PGRI Kabupaten Jember yang menemukan banyak sekali fenomena anak berkebutuhan khusus yang tidak terlayani. Ya, kita harap itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Saya harap kita bersama, dan ini menjadi pilot project kita bersama, bahwasanya pendidikan inklusi di Kabupaten Jember harus kita gelorakan kembali. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya mahasiswa. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini kami buat. Terima kasih kepada PDD UKTBT sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih.